Selamat berjumpa kembali, saudara, rekan-rekan semua. Shalom, kita bertemu di RHS kembali. Mari kita sebelum membaca firman Tuhan, kita mohon bimbingan Tuhan untuk menolong kita mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena di dalam segala kehidupan kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan justru pada saat di tengah-tengah pergumulan hidup kami, beban kami, pemikiran-pemikiran yang berat di dalam pikiran kami, kegelisahan hati kami, apapun Tuhan, Engkau justru bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami di dalam aktivitas kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau mendengar dan juga dengan anugerah-Mu kami mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai kepada Yohanes pasal 4 ayat yang ke-53. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan ia dan seluruh keluarganya. Saudara, itulah pernyataan dari perwira pegawai istana yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Dikatakan lalu ia pun percaya, pegawai istana itu percaya menjadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Karena pengalaman-pengalaman sendiri dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Di dalam perjumpaan itulah bersama dengan Tuhan Yesus, maka di sana dia menjadi orang yang percaya. Bukan karena mendengar, tapi karena melihat dan juga mengalami sendiri. Saudara, apa yang membuat pegawai istana itu semakin percaya? Yaitu pada saat Tuhan Yesus berkata kepada pegawai istana itu, anakmu hidup. Tuhan Yesus tidak pergi ke rumahnya. Tuhan Yesus hanya berkata kepada pegawai istana itu, pulanglah, anakmu hidup. Saudara, di sini kita melihat satu otoritas anak Allah yang luar biasa. Otoritas seorang anak Allah yang dia punya hak untuk mengatakan anakmu itu hidup. Saudara, itulah otoritas anak Allah. Otoritas yang diberikan kepada Tuhan Yesus untuk bisa mengatakan anakmu hidup. Dan bukan ini saja, saudara, kalau kita lihat beberapa pengalaman Tuhan Yesus ketika juga menyembuhkan orang yang hampir mati, bahkan sudah mati. Pemuda Nain yang lewat, ya, dan orang tuanya minta tolong kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan sembuhkan anakku. Langsung Tuhan Yesus berkata, bangkitlah. Kepada Lazarus, bahkan Lazarus sudah dikubur 4 hari gitu ya. Tuhan berkata, bukalah kuburan itu. Dan dia berkata, Lazarus keluarlah. Dan sekarang kepada anak pegawai istana itu, anakmu itu tidak mati, tapi anakmu hidup, pulanglah. Saudara, siapa Tuhan Yesus? Disinilah Tuhan Yesus, Allah sang pencipta langit dan bumi. Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang memberikan kehidupan di dalam seluruh alam semesta, termasuk manusia. Dia yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya yang dikasihinya, yaitu bersama Allah Bapa. Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Oleh karena aku dan Bapa adalah satu, maka apa yang dikerjakan anak, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus sama persis dengan apa yang dikerjakan Bapa.
tidak pernah ada pertentangan, tidak pernah ada perlawanan atau berlawanan, karena Allah Anak dan Allah Bapa itu adalah satu. Saudara, kita lihat apa yang dikatakan Yohanes. Dia berkata sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Roh dan air dan darah, yang ketiganya adalah satu. Saudara, itulah ungkapan Yohanes. Siapa Allah Bapa, siapa Allah Anak, siapalah Roh Kudus, yang ketiganya adalah satu. Jadi jelas sekali Yohanes menyatakan siapa Tuhan Yesus. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia Allah Tritunggal, Allah yang esa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah esa. Itu adalah satu. Itu adalah Allah kita yang esa, Allah kita yang satu. Saudara, di dalam Ulangan 6 ayat 4. Musa mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, Tuhan itu satu. Allah orang Kristen, Allah iman Kristen, Allah yang Tritunggal, yang esa, yang satu. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus mempunyai otoritas yang luar biasa untuk dia berkata anakmu hidup. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang satu itu. Saudara, sampai di sini kita melihat siapa Tuhan Yesus. Dan sampai di sini kita melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus dengan jelas sekali mempunyai otoritas terhadap seluruh ciptaannya, terhadap seluruh karyanya termasuk manusia. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus punya otoritas seseorang untuk hidup atau mati. Manusia, saudara dan saya, itu ada di dalam tangan Allah. Ada di dalam tangan Tuhan Yesus untuk hidup saudara atau mati saudara. Manusia tidak mampu saudara untuk mengatasi dirinya sendiri. Ya, apapun dalam dunia bisa kita kerjakan. Saudara bisa cari uang, saudara bisa mengumpulkan uang, saudara bisa mengalami kehabisan uang, kebangkrutan, dan bangkit kembali. Saudara bisa menciptakan karya apapun, ide-ide apapun yang brilian, yang luar biasa. Saudara dapat belajar mati-matian, bisa menjadi orang yang pintar, lulus dengan cum laude. Bisa saudara, tetapi satu hal yang tidak bisa saudara kerjakan, yaitu masalah hidupmu dan matimu. Saudara, tidak ada seorang pun, siapapun dalam dunia yang bisa mengatasi mati hidup dirinya sendiri, apalagi mati hidup dirinya orang lain. Maka saudara, di sini kita melihat bahwa kita yang tidak mampu dengan cara apapun untuk mengatasi mati hidup kita, itu semua ada di dalam kedaulatan tangan Allah. Ada dalam kedaulatan mutlak Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu ketika hidup mati ada di dalam kedaulatan Allah, maka di sana saudara kita dipanggil. Kita dipanggil Allah selama masa hidup kita untuk tetap percaya kepada Dia. Untuk tetap setia kepada Dia. Untuk taat kepada otoritasnya, yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, anakmu hidup. Dengan demikian dia adalah sumber hidup. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah kehidupan. Saudara, apa yang dapat kita refleksikan melalui renungan hari ini? Ya, apa? Satu aja. Yaitu kepada siapa saudara dan saya mempertaruhkan hidup kita. Mempertaruhkan hidup saudara.
dan saya. Kepada siapa kita bergantung sepenuhnya dalam hidup ini? Apakah kepada sumber hidup, Tuhan Yesus, yang memberikan kehidupan kepada saudara dan saya? Saudara, mari kita renungkan di dalam pujian ini. Ya. Kita menaikkan syukur dan terima kasih. Karena saya punya Tuhan sumber hidup yang memegang hidup saya, mati hidup saya. Oh saudara, mari kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Aku berikan syukur hanya bagimu. Ya Tuhan, Engkau Allahku, Engkau Tuhanku, Engkau Allahku. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin saudara, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, Kau singkapkan mataku untuk melihat kasih-Mu luar biasa di dalam hidupku. Bahkan hal-hal yang tidak pernah aku pikirkan. Oh Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah sediakan semuanya. Bahkan Kau limpahkan di dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Ku berikan syukur hanya bagimu. Ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Ku beri syukur hanya bagimu. Ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Apa komitmen saudara dan saya? Maukah engkau punya komitmen untuk sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah sumber hidupmu, Tuhan Yesus sumber hidupku yang memegang mati hidup kita dalam kasih dan anugerahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan ketika kami melihat Allah yang kami kasih, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjadi Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang punya otoritas terhadap hidup ini. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan perjalanan kami hari ini. Engkau sertai pekerjaan kami, usaha kami, kehidupan rumah tangga kami, yang kami urus di dalam rumah tangga kami, dalam membesarkan anak-anak kami, dalam mendampingi anak-anak kami, dalam membagikan kasih kepada anak-anak kami. Berkati anak-anak kami yang masih sekolah, yang kuliah, yang sudah bekerja. Oh Tuhan, Engkau sertai bahkan anak-anak kami yang sudah berkeluarga, yang ada di Surabaya ini atau di luar Surabaya, bahkan ada yang tinggal di luar negeri. Tuhan, peliharalah anak cucu kami Tuhan, seperti Engkau pelihara kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang mempunyai kedaulatan di dalam hidup kami. Engkau Bapa yang betul-betul menyertai kami, bukan saja dalam dunia ini, tapi dalam seluruh pergumulan hidup kami, sampai anugerah keselamatan itu Engkau berikan dengan pasti. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami pasrahkan hari ini. Yang sakit Engkau kuatkan, Engkau pulihkan. Baik yang di rumah ataupun yang opname. Yang sudah lanjut usia, opa oma kami, Tuhan pelihara mereka semua dengan kekuatan dan kasih Tuhan. Sehingga kami terus menaikkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan sumber hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah sampai berjumpa di dalam RHS yang akan datang, Faith at Home. Biarlah iman itu bertumbuh melalui kehidupan rohani kita. Tuhan berkati.